Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan perdesaan terpadu, pendekatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis permasalahan di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Kabu Ihsanul Elwan, Elga Sukma Ramadan, Vina Agustiani, Kemal Sapariski, dan Ratih Romawati. Berikut untuk penjelasannya isi dari PowerPoint kelompok 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi dan konsep, yang ketiga analisis LFA, yang keempat identifikasi permasalahan, dan yang kelima strategi. Latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan luas, terdiri dari gugusan kepulauan dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak. Negara Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya paling banyak di dunia. Secara umum, penduduk di negara Indonesia bertempat tinggal di dua kawasan wilayah, yaitu kawasan wilayah perkotaan dan kawasan wilayah perdesaan. Kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya sudah cukup maju dan berkembang, sedangkan yang perlu diprioritaskan di Indonesia sekarang adalah perencanaan kawasan perdesaan yang pada kenyataannya penduduk di negara Indonesia masih banyak yang bertempat tinggal di kawasan perdesaan dan bermata pencarian di sektor pertanian. Tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan kawasan perdesaan masih belum terlihat baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dalam hal ini, salah satu mekanisme pendekatan yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan perdesaan yaitu pendekatan berbasis permasalahan. Pendekatan berbasis permasalahan lebih melihat masalah yang ada, kendala yang ada, lalu mencari solusi dan memperbaiki masalah atau kendala tersebut sehingga dapat menjadi lebih baik. Untuk wilayah studi yang diambil oleh kelompok 3 untuk pendekatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis permasalahan yaitu di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Berikut profil wilayah Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Untuk wilayah Desa Antajaya memiliki luas sebesar 1.444,48 hektar. Dan untuk jumlah penduduknya yaitu sebesar 5.989 jiwa, dengan laki-laki 3.011 jiwa dan perempuan 2.978 jiwa. Untuk definisi dan konsep, pendekatan berbasis permasalahan lebih melihat apa masalah yang ada, kendala yang ada, lalu mencari solusi dan memperbaiki masalah atau kendala tersebut sehingga dapat menjadi lebih baik. Langkah pertama yang dilakukan untuk konsep pendekatan berbasis permasalahan yaitu identifikasi masalah, menemukan dan mengumpulkan permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu analisis penyebab, menganalisis penyebab timbulnya permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya yaitu analisis solusi, menganalisis dan menemukan solusi untuk mencegah atau memperbaiki penyebab permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah strategi, melaksanakan solusi sebagai strategi untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Analisis LFA. Analisis LFA atau disebut Logical Framework Approach sebagai alat atau cara menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu permasalahan. Analisis LFA biasanya digunakan pada tahap penerapan solusi, pelaksanaan kegiatan, sehingga strategi yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Untuk analisis LFA terdapat beberapa tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran, menetapkan tujuan, menetapkan output, dan terakhir pelaksanaan kegiatan strategi. Contoh penerapan pendekatan berbasis permasalahan. Di sini kami kelompok 3 menggunakan analisis LFA dalam penerapan pendekatan berbasis permasalahan. Untuk permasalahan yang ada di Desa Antajaya,
Contohnya yaitu permasalahan kemiskinan. Untuk permasalahan kemiskinan, penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Antajaya yaitu tidak memiliki daya saing. Dan penyebab tidak adanya daya saing sumber daya manusia di Desa Antajaya ialah mutu sumber daya manusia yang rendah di Desa Antajaya, sehingga tidak dapat bersaing untuk memajukan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di Desa Antajaya. Sehingga terdapatlah solusi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, tidak memiliki daya saing sumber daya manusia, yang pada ujungnya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Dengan solusi meningkatkan mutu sumber daya manusia di Desa Antajaya. Setelah mendapatkan solusi, barulah strategi untuk pelaksanaan solusi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dilaksanakan. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia adalah sebagai berikut, yaitu membangun sarana dan prasarana, memberikan masa pendidikan bersekolah wajib 12 tahun, memberikan beasiswa kepada yang layak dan berpotensi, melaksanakan penyuluhan atau kegiatan pembangunan mental, pemecahan masalah atau yang biasa bisa disebut problem solving. Terima kasih banyak. Sekian dari kami kelompok 3 untuk penjelasan pendekatan pembangunan perdesaan berbasis permasalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.